Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Lili Sartika, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 DLPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 2510408148. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Trisakti Batu Raja kelas 10 IPA dengan materi menghindari hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semua kabarnya sehat dan bisa mengikuti mata pelajaran seperti biasanya. Baiklah, Nak, sekarang kita cek dulu kerapiannya, apakah kita sudah siap untuk belajar. Kebersihannya silakan dicek, Nak. Ayo. Di laci-laci disorokan, silakan dicek. Dah. Silakan berdiri, kita cek kerapian. Ya, sudah rapi semua, silakan duduk kembali. Baiklah, Nak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Yang berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin. Marilah sebelum menghadap ibadah, baik kita membaca doa lebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu tanya dulu di sini apakah hadir semua? Iya, Ibu absen dulu, Nak, ya. Amelia Oktarina, Anugrah Kartika Aprilia, Bella Aprilia, Fabian Febriansa, Putri Tri Aziza. Baiklah, Nak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Anak-anak silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baiklah, Nak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan mengingat materi yang sebelumnya, minggu lalu. Masih ada ingat materi sebelumnya apa, Nak? Ya, Lintang. Menjalani hidup penuh, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan cabang iman. Ya, Nak, Ibu tanyakan apa saja ketauhidan yang harus diwujudkan melalui cabang iman. Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, maybe. Jujur. Ya, satu, jujur. Siapa? Kalian bisa membedakan antara 4 gambar ini. Yang pertama itu ada gambar apa, Nak? Saya, Bu. Ya. Apa, Nak? Foya-foya. Iya, berpoya-poya. Yang kedua itu perilaku ria atau sum'ah. Yang ketiga itu perilaku takabur atas harta yang dimiliki. Yang keempat. Saya, Bu. Ya. Perilaku hasad. Ya, perilaku hasad dalam memamerkan perhiasan,
Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kalian dilihat di slide depan, yaitu yang pertama. Apa itu? Peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Kalian bisa tonton, pahami apa yang perlu dicatat, kalian catat dari materi ini intinya, ya. Silakan ditonton. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih Pak, tapi aku pengen tipe yang terbaru, biar nggak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Bapak ini nggak asik nggak sayang sama anak. Bukannya gitu. Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma nabati buat kasih pelajaran orang yang suka lihat dan suka sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma paling hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf Pak. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Baiklah anak, setelah kalian melihat video tadi, kalian sudah tahu yang mana itu berpoya-poya. Contohnya sudah ada berpoya-poya tadi apa nak? Menghambur-hamburkan harta yang tidak bermanfaat. Siapa yang bisa? Dari melihat video? Ya, maybe. Hidup sederhana mendekatkan pada kebahagiaan. Ya, yang pertama yaitu hidup sederhana mendekatkan kebahagiaan. Berpoya-poya yaitu sikap berlebih-lebihan dalam menggunakan harta atau menghambur-hamburkan harta yang tidak bermanfaat. Ibu kasih contoh. Bella setiap bulan mengganti HP. Karena apa? Karena pengen dilihat tren. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Dampak positifnya yang pertama hidup sederhana dan hemat. Jadi kalau kita memanfaatkan harta, jadi kita lebih hemat, sederhana, karena kita tidak memikirkan untuk selalu berpoya-poya. Yang kedua itu ria atau sum'ah. Ria melakukan ibadah karena pengen dipuji, bukan niat karena Allah. Itu sudah ada contohnya. Jadi kalau seseorang yang sudah dekat kepada Allah, dia tidak akan menimbulkan rasa sombong. Takabur itu termasuk dalam Quran surat Al-A'raf ayat 36. Karena Allah sangat membenci orang yang sombong. Tidak semua orang mampu menerima kita dengan kesombongan kita. Jadi apa yang kita punya tidak usah disombongkan. Ya, karena itu hanya titipan. Yang keempat apa nak? Hasad, menghindari sifat hasad, iri hati dan dengki. Iri hati bagaimana? Yaitu tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat yang berlebihan. Karena apa? Karena iri. Jadi maybe melihat Desi pakai kacamata dan cantik. Padahal itu sudah dianugerahkan oleh Allah. Dan janganlah kamu iri terhadap karunia orang lain yang diberikan oleh Allah. Tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi janganlah kalian seperti maybe tadi, janganlah iri terhadap karunia yang diberikan kepada seseorang. Karena itu sudah ditentukan semua oleh Allah. Kita lahir ke dunia ini sudah ditentukan. Jadi maybe beli emas, Bella yang kejang-kejang. Karena apa? Iri.
Jadi hidup siapa? Bella tidak tenang karena memikirkan kok maybe bisa beli emas, kenapa tidak saya? Iya kan? Itu sebagai contoh, jangan diambil hati. Sekarang kita bagi kelompok dulu. Minggu kemarin sudah Ibu bagi kelompok. Kelompoknya sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah. Sudah membawa HP semua? Jadi buku HP silakan dipersiapkan. Ini. Jadi kalian buatlah quote atau poster semenarik mungkin. Jadi kalian sudah bawa HP, itu quote-nya dibuat di program Canva. Jadi kalian buatlah dengan tema menghindari hidup berpoya-poya, riya, takabur, dan hasad. Kalian kalau sudah selesai membuat, nanti kalian bisa kirim ke WA sama Ibu. Yang kedua, tugas LKPD kedua, kalian berilah tanda centang penilaian sikap. Silakan kerjakan kelompok diskusi. Kalau ada yang kurang paham, nanti kalian bisa tanyakan dengan Ibu. Ya, Pak. Yang ini. Ayo, HP-nya dikeluarkan. Ayo buatkan berdasarkan materinya sudah ada di buku. Ayo, yang lain selain membuat code itu kalian mengerjakan LKPD. Ayo, kalian buka dulu Canva-nya. Yang lain cari materinya. Ayo, buka dulu Canva-nya, buka. Ayo, kelompok 3. Iya. Bukalah Canva-nya, terus cari desain yang ini, materinya silakan dimasukkan apa yang menurut kalian bagus dan bisa dibaca. Jadi tambah lagi gambar nak ya, yang supaya lebih menarik ya. Materinya dimasukkan lagi. Jadi Ibu sambil menilai kalian kerja kelompok. Jadi kerja kelompoknya yang bagus nak ya. Silakan kerjasamanya ditunjukkan dengan baik. Materinya silakan dimasukkan. Ya. Jadi warnanya silakan kalian tentu supaya terlihat menarik nak ya. Kelompok 2? Iya, ini sudah bagus. Jadi kalian tambahkan, misalnya kayak ada orang-orangnya, ada orang kan yang untuk ini, ada animasi kan, animasi orang yang bisa kalian tambahkan. Jangan hanya sekedar tulisan, karena kita poster itu dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat baca orang. Baiklah anak-anak yang sudah siap kodenya atau posternya, silakan presentasikan ke depan. Yang sudah kalian buat semenarik mungkin. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil karyanya. Silakan maju ke depan.
Ya, inilah tampilan kod yang dibuat kelompok 1. Silakan Nak, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 hasil dari membuat kodnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kod kami yang berjudul menghindari gaya hidup tercela. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia adalah. Kenalkan, nama saya Pakai Sederhana. Hari Abdurrahman. Dan itu hasil pos atau poster kami Iya, silakan dijelaskan hasil kod atau posternya. yang akan dibacakan oleh kami. Berkoya-koya. Isra, Kotak, Fadil. Hidup berlebihan hanya untuk kesenangan duniawi sehingga menimbulkan pemborosan dan menjauhkan dari perbuatan ria. Menunjukkan amal ibadah dengan tujuan agar dilihat dan dipuji orang lain. Silakan kalian kasih aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, izinkan perkenalan. Saya Alida Rahmatullah selaku moderator dan bersama saya Lucy Asia Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menjalani hidup penuh manfaat. Teman-teman bisa lihat poster yang telah kami desain di belakang. Ya, silakan kelompok lain lihat hasilnya desain yang ditampilkan kelompok 3. Ya. Jadi pada materi ini akan disampaikan pertama-tama oleh Rido. Pada Rido. Kelompok 3, dalam hidup bermanfaat. 1. Hidup dengan sederhana dan sempurna. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan ditutup, Nak. Demikian presentasi dari saya mengenai jalani hidup penuh manfaat. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kelompok 1 sudah menerapkan 4 sifat tercela, tapi penampilannya masih kurang. Jadi kalau kita membuat kod atau poster, buatlah semenarik mungkin. 4 sifat tercela. Kalian bisa lihat di depan, gambarnya sudah menarik atau belum? Warna dan kecerahan untuk menarik menarik untuk ruang membaca sudah ada. Jadi ibu kasih nilai C. Ayo semuanya bergerak, rilekskan otaknya, Nak. Untuk refleksi yang sudah kita pelajari hari ini, ibu akan refleksi. Ibu akan tanya dengan kalian, apa manfaat yang kalian peroleh setelah mempelajari keempat sifat tercela ini? Apakah sangat bermanfaat atau tidak? Sangat bermanfaat. Di sini kita simpulkan bersama-sama, Nak. Keempat sikap tercela itu harus kita jauhi. Yang kedua, apa yang harus kita simpulkan dari materi kita tadi? Mengajarkan kita akan hidup lebih bermanfaat, sederhana, ikhlas, rendah hati, dan bersyukur. Di rumah silakan buka-buka materi bab 4 untuk kita minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.